صلوا على محمد. Aduh. Asbel. Foto dulu. Kirim ke gua. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ada yang di belakang, yang tenang duduknya, jangan ada yang bercanda ya, jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang sama-sama kita hormati DKM Masjid At-Tauhid beserta segenap pengurus, Hafizillah Ustadz Eko dan rekan-rekan Ustadz yang lain, ketua panitia, para bapak dan ibu, para sesepuh, bini sepuh, para remaja-remaji, juga yang sangat saya sayangi, istri saya Ibu Dr. Miss Damayanti. Hadirin hadirat yang insya Allah semua kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita hadir di dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya kita semua berharap dari peringatan ini kita mendapatkan keberkahan. Amin. Berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah kampung kita, berkah rumah tangga kita. Semoga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu taat kepada perintah Allah dan Rasul, dan semoga mereka senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma. Terima kasih saya haturkan kepada segenap rekan-rekan panitia. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kampung apa namanya? Kampung Sawah Indah yang sudah ikut andil di dalam rangka mensukseskan acara peringatan Maulid malam ini. Tanpa bantuan dan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak, tentunya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Betul? Karena hadirnya ibu dan para bapak, adik-adikku sekalian, alhamdulillah acara ini insya Allah dapat terlaksana, berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal. Ibu kaget lagi batuk. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, tidak lupa tim hadrah apa namanya? Hah? Namanya apa? Ya, mudah-mudahan kita doain sukses. Ada yang tenang ya. Di dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita ingin ada satu perubahan dalam hidup kita, di mana perubahan itu sangat penting baik dalam kehidupan pribadi maupun umat. Tanpa adanya perubahan, kehidupan ini akan mati, paling tidak akan berkembang. Betul? Betul? Bu, Assalamualaikum. Nyawat. Apalah artinya peringatan Maulid dari tahun ke tahun, tapi tanpa ada perubahan. Betul nggak? Maka kita pengen hidup kita ini ada sebuah perubahan, di mana kondisi satu umat tergantung perilaku umat itu sendiri. Kondisi satu umat tergantung perilaku umat itu sendiri. Nah, kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita pengen menjadi umat
sebagai umat khairu ummah, sebaik-baik Nah, apa ciri dan tanda sebaik-baik umat? Pertama, kita ini punya keharusan untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mengajak setiap orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nahi munkar, kita berupaya mencegah kemungkaran. Jangan sampai kemungkaran itu merajalela. Jangan sampai kemaksiatan itu di mana-mana. Sebab apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak mau berupaya untuk mencegah kemungkaran, maka jangan harap kalau kita minta tolong Allah berikan pertolongan. Jangan harap kalau kita berdoa, doa kita dikabulkan. Maka kalau kita pengen pertolongan Allah datang, doa dikabulkan, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Jelas Bu? Jelas Bu? Paham Bu? Ya udah, kalau udah jelas, sudah paham, cukup sampai sini aja ceramah saya ya. Bu, Ibu, udah jelas belum? Astagfirullahaladzim, bolot kali. Ya, adik-adik yang tenang ya. Lihat sini, lihat ke depan. Jangan ada yang bisik-bisik tetangga, lempar-lemparan. Sini lihat. Lihat ke depan, tatap wajah aku. Susah tahu cari kiai kayak sahrukan begini. Sampai mana tadi ceramah? Bu, ya. Kalau kita pengen pertolongan Allah datang, doa kita diijabah, kita harus tegakkan amar ma'ruf, kita berupaya mencegah kemungkaran. Negara kita Indonesia ini mayoritas umat Islam, betul? Betul. Kita bersyukur apa enggak jadi umat Islam? Bangga apa enggak jadi umat Nabi? Bersyukur karena memang Islam itu nikmat Allah yang amat besar. Alhamdulillah. Kita bangga jadi umat Nabi. Kenapa? Karena kita ini nanti insya Allah yang paling dulu masuk ke dalam surga sebelum umat-umat Nabi yang lain. Makanya kita kudu bangga jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan kita bersyukur kita ini dapat memeluk agama kita berupaya bagaimanapun caranya supaya menjadi muslim yang sejati. Tetapi sekarang ini nilai-nilai keislaman kita di Republik Indonesia semakin tersingkir. Betul apa tidak? Na'udhu. Karena ada upaya musuh-musuh Islam, ada upaya musuh-musuh kebenaran yang kata Allah bahwa Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang kepada Islam dan kita umatnya. Maka mereka berupaya dengan segala cara untuk menjauhkan kita umat Islam dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari ajaran agama, menjauhkan umat Islam dari masjid, menjauhkan umat Islam dari majelis taklim, menjauhkan umat Islam dari pondok pesantren, menjauhkan umat Islam dari sunnah dan ajaran Nabi kita Muhammad. Karena dua hal yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita umat Rasul, warisan yang ditinggalkan Nabi kepada kita umatnya. Apa? Al-Qur'an. Adik-adik udah bisa ngaji belum? Sudah pada bisa ngaji belum? Alhamdulillah. Kalau udah pada bisa ngaji, coba aku tes. Nanti adik-adik
saya baca ayat, adik-adik terusin ya. Terusin ya. Ini tanda nih anak-anak kita kalau pintar ngaji itu karena pertama emang di rumah ibunya sebagai madrasah, sebagai sekolah pertama, kemudian ibu-ibu ngajarin anak-anaknya. Anak-anak kita pintar ngaji karena ibu-ibunya pak pada pintar ngaji. Ibu-ibunya pada pintar ngaji karena bapak-bapaknya pintar ngaji. Coba sekarang kita tes, mau nggak? Adik-adik terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nih tandanya ini anak bisa ngaji karena ibu-ibunya yang pada pintar ngaji ngajarin anak. Coba sekarang ibu-ibunya aku tes. Ibu-ibu terusin ya. Aku baca ayat, ibu terusin ya bu. Ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ وَوَجَدَكَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ. Nih ibu-ibu pak pada pintar ngaji karena bapak-bapaknya dia pintar ngaji apal Quran. Coba sekarang aku tes bapak-bapaknya. Bapak-bapak ikutin ya. Pak ya, diterusin ya pak. Saya baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu. Pak, wah, nyawa apa? Ini ibu bapak-bapak bukan kagak apal, tawadu. Tahu nggak tawadu? Tahu warna duit. Dua hal yang diwariskan Nabi kepada kita umatnya yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita. Pertama Al-Qur'an, yang kedua Sunnah. Maka Al-Quran inilah yang merupakan sumber ilmu dan hukum agama Islam. Begitu sempurnanya akhlak Nabi karena akhlaknya Nabi Al-Quran. Coba adik-adik kalau udah pada pinter ngaji enak apa enggak? Senang apa enggak? Bangga apa enggak? Makanya nanti nih adik-adik ya ngaji di masjid sini sama ustaz, ngaji di yayasan, kalau bisa ngaji Quran bahkan hafal Quran, itu anak yang nanti bakal menjadi syafaat buat orang tua di akhirat. Amin ya rabbal. Apalagi kalau hafal Quran. Kalau hafal Quran ini sangat luar biasa sekali. Karena Al-Quran ini menjadi syafaat yang paling terbesar nanti buat kita umat Islam. Bahkan Al-Quran inilah yang merupakan sebuah kitab suci yang isi kebenarannya mutlak, yang langsung datang dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun yang menjadikan Quran sebagai imam akan menuntun kita selamat, sehingga kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal. Ibu-ibu pengen masuk surga kagak? Ibu pengen masuk surga enggak? Mati dulu. Bu, pengen masuk surga enggak? Mati dulu lah. Mau kagak mati? Boleh, mau kagak mati? Ya namanya mati mau udah pasti. Mau nggak mau pasti mati. Takut nggak takut pasti, berani nggak berani pasti, siap nggak siap pasti. Pasti semua bakal. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, kagak ngapa-ngapa. Atau saya belakangan, ibu-ibu duluan, kagak ngapa-ngapa.
Nah, kita semuanya umat Islam ini diberikan Allah sebuah tuntunan yang harus kita jadikan pedoman, jangan sampai kita tinggalkan. Makanya Al-Quran inilah yang merupakan petunjuk kebenaran, dan akhlaknya Nabi begitu sempurna karena akhlaknya Rasulullah Al-Quranul. Adik-adik, tahu nggak artinya akhlak? Apaan? Hah? Makan yang banyak, nggak bisa. Akhlak makan yang banyak. Akhlak itu artinya peraturan yang datang dari Gusti, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul. Baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi hidup kita ini semua diatur oleh Allah. Tidak ada yang terlepas dari peraturan Allah. Mau apapun diatur Allah. Ibu, makan diatur nggak? Diatur. Pertama kalau kita mau makan baca doa. Kedua makannya pakai tangan. Itu namanya akhlak. Begitu habis makan kita ucap alhamdulillah. Kita bersyukur karena dikasih itu namanya akhlak. Adik-adik sama orang tua harus punya akhlak. Gak boleh kalau diperintah orang tua ngucap gak boleh ya. Adik-adik, anak yang durhaka itu dalam kategori ya, ketika orang tua nyuruh adik-adik ngucap itu sudah termasuk anak yang durhaka. Kalau jadi anak yang durhaka, maka sehebat apapun ibadahnya, setinggi apapun ilmunya, nanti nggak bakal masuk surga. Na'udhu. Sebaliknya anak yang soleh yang berakhlak, pertama anak itu nggak pernah ninggalin sholat. Habis sholat nggak pernah lupa doain orang. Habis sholat ngedoa Rabbi Gili. Kok tadi ada yang warhami? Doa orang tua Rabbi Gili warham. Seorang anak yang tidak pernah melupakan doa untuk orang tua, maka anak itu tandanya anak soleh. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh kagak? Boleh nggak? Boleh. Doanya pakai bahasa Sunda boleh nggak? Enggak. Doanya pakai bahasa Jawa boleh nggak? Monggo. Doanya pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh, asal jangan pakai kunci Inggris. Doain orang tua pakai bahasa Betawi boleh nggak? Anak Betawi ngedoa, ya Allah ampunin dosanya bagai saya ngape. Boleh nggak doa pakai ngape? Bu, boleh nggak doa pakai ngape? Boleh nggak ape-ape, yang penting doain orang tua. Alhamdulillah. Nilai lo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nilai, jangan nilai ya. Tadi siapa yang nilai? Ya ada kamu sih alhamdulillah. Jangan mentang-mentang jadi orang Betawi, entah jadi imam ngikut Betawi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Nanti Fatihah selesai makmum kompak. Amin. Ya saya sholatnya ya. Astagfirullah. Nah, adik-adik. Jadi akhlak itu peraturan yang datang dari Allah. Sumbernya Al-Quran, diatur hidup kita oleh Allah. Intinya akhlak itu adalah bagaimana agar supaya kita semua dapat dicintai Gusti. Bagaimana supaya kita dicintai Allah? Ibu. Assalamualaikum. Itu remeng-remeng amat sih. Itu ibu-ibu kalau mandi ya. Bu,
Bagaimana supaya kita dicintai Allah? Maka kita harus mengikuti Rasulullah. Ikuti Rasul. Ya kita baca ayat mau nggak? Kita baca ayat mau nggak? Semua ngejawab ya. Jawab pakai lafaz Allah ya. Iya gitu. Semua jawab pakai lafaz Allah ya. Bener nih. Ya. Diam-diam ya. Enak deh. Lumayan ya. Lumayan daripada romantis. Ibu-ibu jawab lagi, nanti kalau ada ibu-ibu nggak ngejawab, aku doain suaminya kawin lagi. Yang perawan kagak jawab, aku doain gak laku-laku. Bapak-bapak nggak jawab, nggak apa-apa CS. Siap? Kepaksa. Takut lakinya pada kawin. Enggak ya Bu? Enggak ya Bu? Ikhlas ya Bu? Ikhlas ya Bu? Enggak ikhlas. Enak gak? Dulu gini-gini mantan kori juara atau tingkat RT. Waktu itu Bu pesertanya 20 lanjut 19 sakit. Udah gitu jurinya engkong saya. Menang saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ya. Kata Allah, jika kalian mencintai Allah maka harus mengikuti baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul harus kita ikuti? Karena satu-satunya manusia yang paling istimewa, satu-satunya Nabi dan Rasul pilihan Allah, yang manusia paling sempurna fisik dan akhlaknya, yang Allah perintah untuk jadi contoh cuma Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Maka satu-satunya Nabi yang harus kita ikuti, satu-satunya Nabi yang harus kita jadikan contoh cuma Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau nyontoh Nabi, ikut Nabi udah pasti bener. Kalau nyontoh selain Nabi, manusia biasa banyak salahnya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka Nabi itu kenapa kita harus jadikan contoh? Pertama karena memang Nabi manusia.
Tahu artinya manusia? Kalau kata orang Jerman, manusia artinya mana manusia? Mana manusia? Kalau kata orang Jerman, mana artinya mana punya lo? Mana punya lo? Kita ini manusia nggak punya apa-apa, betul nggak? Waktu lahir ada nggak yang dibawa? Waktu lahir ada nggak yang dibawa? Nggak ada yang dibawa, lahir telanjang, betul? Nggak bawa apa-apa, kagak pakai baju, nggak pakai emas. Lahir telanjang, yang dibawa cuma satu, tangisan, betul? Waktu kita lahir yang kita bawa cuma tangisan. Ada nggak anak-anak yang begitu lahir kagak nangis? Ada nggak? Kalau ada anak bayi lahir kagak nangis, pasti ditabok supaya nangis. Pantatnya diteblak, ngerti teblak nggak? Pantatnya dipukul biar nangis. Juga kagak ada begitu anak lahir ketawa. Ibu pernah bayangin kagak kalau ada bayi lahir ketawa? Pasti dokternya lari, bidanya takut. Kenapa? Disangka anak membedik. Betul. Setiap kita yang lahir pasti menangis. Apa artinya sebuah tangisan itu? Ketika semua kita masih berada di alam arwah, masih berada di alam rahim, semua kita ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ketika bayi akan lahir, maka dia menangis. Kenapa? Takut dapat mengotori fitrah dan kesuciannya. Buktinya apa? Ternyata banyak manusia yang mengotori jiwa dan fitrahnya sendiri. Betul. Banyak manusia yang mengotori fitrah dan jiwanya sendiri. Mereka terlena dengan kehidupan dunia. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, sehingga mereka banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan. Betul? Nah, untuk dilamin, tapi kita tetap berupaya untuk menjaga nilai-nilai fitrah dan kesucian hati kita. Orang yang hatinya suci, jiwanya bersih, itu orang yang hidup sesuai dengan akhlak Islam. Amin Allahumma. Adik-adik, jelas nggak? Jelas nggak, Bu? Jadi yang kita bawa waktu lahir apaan? Nangis. Makanya ada yang namanya hidayah tabiat. Hidayah tabiat itu petunjuk Allah yang berkaitan dengan insting manusia. Ketika bayi perutnya lapar, bayi bisa ngomong kagak? Bu, ketika bayi perutnya lapar bisa ngomong nggak? Bayi bisanya cuma nangis. Kalau bayi ada yang dirasa badannya nggak enak, masuk angin atau kecemplak, bayi bisa ngomong kagak? Bayi cuma bisa nangis. Itu namanya hidayah tabiat. Hidayah tabiat, petunjuk Allah yang berkaitan dengan insting manusia. Maka semua kita manusia ini nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kita punya apa-apa, ketika seorang bapak, seorang ibu bekerja keras, banting tulang sehingga hidup bisa kaya, harta berlimpah, itu cuma titipan Allah. Betul nggak? Ketika dikasih Allah pangkat jabatan yang tinggi, jabatan itu pun cuma titipan Allah. Betul nggak? Ketika suami kaya, ibu dibangunin rumah megah, mobil mewah, itu pun cuma titipan Allah. Betul apa enggak? Ketika lahir wajah ibu cantik, wajah bapak tampan, hidung mancung, kulit putih bersih, itu pun titipan Gusti. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain kecuali bersyukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani
melakukan. Giliran nyanyi mah pada apal. Tahu giliran ayat. Coba kalau nyanyi apal ayat pada nyambung kagak? Coba aku baca ayat. Ibu-ibu nanti di akhir ayatnya terusin ya. Ya. Coba aku baca ayat, nanti ibu bapak adik-adik terusin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tuh kan pada salah. Kurang la'allakum tashkurun, tatakun mau kira puasa. Giliran ayat maka nyambung nyanyi pada apa lu? Ini amin dan najis lalala. La'allakum tashkurun, apa itu ditatakun. Ya bukan Ramadan, tatakun. La'allakum tashkurun. Apa artinya? Allah yang mengeluarkan kita dari perut emak. Bocah, boy. Siapa yang melatihin kita, keluarin kita dari perut emak? Siapa yang ngeluarin kita dari perut emak? Allah. Kan doa tadi Allah. Siapa yang ngeluarin kita dari perut emak? Tadi apa emak jawabannya? Tahu nggak? Emak cuma modal ngeden. Emak cuma modal ngeden, emak. Ngeden. Betul? Mak. Ngeden. Bagaimana ngeden? Yang di situ tak terbiara apalagi. Cek. Mak cuma modal ngeden, mak. Yang ngeluarin kita dari perut mak Allah. Dokter bidan cuma jadi perantara, betul kagak? Tapi walaupun mak sengeden-ngedennya, kalau Allah nggak izinin keluar, lah kita ngetem dalam perut mak. Betul. Makanya ada bayi yang nyongsung. Apa namanya? Nyongsang ya? Salah kok. Ada bayi yang nyongsang, kagak bisa lahir secara normal, makanya disesar. Ya Allah, ibu kalau lihat bayi disesar, masya Allah, ngeri kita. Bu, ibu lahirnya sesar apa normal? Bu, udah punya anak semua kan ya? Ibu pernah melahirin kan ya? Sesar apa normal? Ya Allah, jangan sampai disesar dah. Bini saya cerita, masya Allah. Ini bini saya nih. Ini bini saya. Ini bini saya ini. Bini saya ini. Bu, bini saya ini. Nah, iya lah. Itu yang namanya bayi dilapisi 3 lapisan. Itu bayi dalam kandungan diliputi kegelapan yang luar biasa. Ketika seorang ibu melahirkan anak gak bisa normal, disesar, masya Allah, ngeri kita. Segitu hebatnya perjuangan emak melahirkan seorang anak, baik disesar maupun secara normal, dua-duanya emang berat, betul kagak? Betul kagak? Nggak ada yang enak. Bener bu? Bu, lahirin enak apa kagak? Bu, lahirin sakit apa kagak? Sakit apa enggak? Bohong. Buktinya besok lahirin lagi. Bagaimana? Bu, ngelahirin sakit apa kagak? Bohong lu.
sakit anak 5. Emang kadang-kadang ya begitu ya Bu ya, Ibu ya. Sakit mas sakit, tapi kadang-kadang kalau berasa anak udah 7. Nah di kampung saya ada anak 17 Bu. Anak 17. Orang dulu makan kalau ngelahirin jarang dikit. Paling banyak 17, paling dikit 12. Orang dulu paling dikit lagi 7. Tapi orang dulu mah anak 12 kayak pada bener. Kenapa? Orang tua dulu kagak pintar tapi bener. Anak 12 bener semuanya. Udah gede, taat ibadah, hormat orang tua. Begitu sukses dapat rezeki, pakai hidup datang silaturahmi, bagi duit mama, assalamualaikum ma, 5 buat ma 1 juta, alhamdulillah. Nah kalau anak 12 ngasih mak masing-masing 1 juta, kan jadi 12 juta. Itu mak itu duit nangis sampai segan masuk kamar. Begitu lagi musuh ditanya, malu ngapa nangis? Nyesel bapak lu. Ngapa nyesel? Hitung duit 12 juta. Coba dulu anak kita 30 ya bapak lu. Ya ada malu kalau anak lu 30 soplak lu. Jangan pakai 30, 4 aja 12 dulu. Betul kagak? Betul kagak? Ya Allah, beda anak seorang sekarang. Kadang-kadang punya anak umur 2, ngikutin program pemerintah. Iya nggak? Ya kalau anak 2 yang atuh mati, besok mati lah habis. Anak umur 2 yang atuh kalong, yang atuh kampret, yang atuh nyolong, yang atuh nyopet lah burus Bu. Makanya jangan takut punya anak banyak, niat karena Allah. Rezeki mau udah diatur sama Gusti Allah. Betul, betul, betul. Ibu-ibu yang punya anak, niat pengen punya anak 7, nanti anak pertama lahir kasih nama ya, ikutin ayat Al-Fatihah. Anak pertama lahir laki-laki kasih nama Alhamdulillah jadi Abdul Hamid. Anak kedua laki kasih nama Ar-Rahman jadi Abdurrahman. Anak ketiga laki Ar-Rahim jadi Abdurrahim. Anak keempat laki Malik Yaumiddin jadi Abdul Malik. Pas anak kelima perempuan, tengah-tengah Isti'anah. Anak keenam laki-laki kasih nama Mustaqim. Pas anak ketujuh laki kasih nama Amin. Pas sudah Al-Fatihah. Makanya nanti kalau ibu anak yang 7 dikasih nama dari Al-Fatihah, agak pulang, ibu tenang, bangun malam sholat tahajud, panggil tuh anak Al-Fatihah, pulang semua. Mak manggil, pulang semua. Betul ya gak? Enak gak? Iya. Ini kadang-kadang ibu zaman sekarang belagu, ngasih nama anak ikutin bulan nasional, lahir anak bulan Desember, Desi Rantang Sari. Lagi bulan November Novia kalau jungkit lagi bulan Maret Marco. Ya modern kekurangan bahan. Astaga. Yang penting anak-anak kita soleh dan soleha, amin ya robbal. Nah kalau anak pun doain orang tua, ibu pun selalu jangan berhenti doain anak. Jangan sekali-kali nyumpain anak dengan ucapan yang kotor. Lagi gede sama anak jangan berkata kotor sambil gedek, mampus lah, bisa mampus beneran. Jangan ya Bu. Woi Bu, gak boleh keluar ucapan kotor dari mulut ibu, karena ibu itu tajam mulutnya. Kalau kesel sama anak sumpahin boleh? Boleh. Kalau anak keselin kita gedek boleh? Boleh. Sumpahin boleh, nyumpahin boleh. Begini nyumpahinnya, gue doain lu biar jadi kiai kayak Jakarta gitu doain lu. Ya Bu ya. Ya Bu ya, ini gede sama anak nyumpain biar mampus lah, mampus beneran. Gak enak biar tersentuh listrik, langsung beneran. Astaga. Bagaimana doanya biar anak soleh? Rabbi habli minas, Rabbi habli minas. Adik-adik, doain orang, doain minyak bak, doain ayah bun. Ini adik-adik kalau manggil ibu apa manggil? Apa? Ibu, mama. Kalau manggil papa? Ayah. Ada yang manggil papa? Mama. Nah, ini pun akhlak Bu. Adik-adik kita, kalau kita orang tua nih manggil bini pakai akhlak, manggil laki mesra pakai akhlak, anak juga pasti ngikutin. Karena Nabi kalau manggil istrinya nggak pernah manggil nama. Aisyah, nggak pernah. Odije, nggak pernah. Nanti kalau manggil Siti Aisyah, ya Kumairo, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Artinya Nabi ngajarin
manggil suami mesra, manggil istri indah, mama, papa, mami, papi, abang, leng, ayah, bunda, aa, pada kemana, ii, pada kadang-kadang laki bini manggil nama, lakinya mamat, bini teriak, mat, ada tamu. Lah anak dekat bapak teriak juga, mat, ada dipanggil ibu, mat, panggil ibu lah, sambil dia berkelana. Asal, boleh manggil ibu bunda, boleh, asal jangan manggil ayah panda. Manggil ibu bunda, ayah panda, lah anaknya beruang. Asal, ini akhlak nih, akhlak. Ada-adek, muliakan orang, terutama karena jasanya Rasulullah ngangkat derajat wanita. Nabi belum lahir, perempuan dulu kagak ada harganya pisan, Bu. Murah banget, perempuan murah banget, 1.003. Nabi belum dilahirkan, perempuan murah. Woi, Bu, murah, mahal, Bu, murah, mahal, Bu, kalah, menang kita, Pak. Nabi belum lahir. Begitu Nabi lahir, perempuan terangkat derajatnya. Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya muliakan? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa ya Rasul? Ibumu. Ibu disebut Nabi 3 kali, bapak cuma 1 kali. Bu, menang. Bu, menang, kalah. Bu, mahal, murah. Bu, mahal, murah. Ibu disebut Nabi 3, bapak disebut Nabi 1. Ibu, bapak disebut Nabi 1. 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Menang lagi kita, Pak. Alhamdulillah. Makanya pantas kalau ibu itu selalu saja disanjung. Nggak ada bapak kota, adanya ibu kota. Nggak ada hari bapak, adanya hari ibu. Hari ibu nggak ada bapak jari, adanya ibu. Belum pernah di sekolah memperingati hari Kartono, belum pernah. Ada nggak memperingati hari Kartono? Ibu-ibu kursidang naik panggung nggak pengen nyanyi nyanjung bapak yang disanjung ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, koslet kasihku. Astaga. Makanya ibu kudu cinta sama Nabi ya, Bu ya. Ibu cinta sama Nabi. Woi, ibu cinta sama Nabi. Nabi cinta sama ibu. Bu, cinta sama Nabi. Nabi cinta sama ibu. Atau siapa lu? Yang pasti Nabi cinta sama kita umatnya. Makanya supaya kita dicintai Rasulullah, ya pertama amalkan sunnahnya, sunnah qauliyah, ucapan Nabi selalu basrah, berzikir lidahnya dengan Allah. Yang kedua amalkan sunnah fi'liyah, ya salat sunat kita amalkan supaya insya Allah kita dicintai Rasulullah. Yang ketiga kita banyak bersolat, ya kita sholawat ya. Ya, sholawat yuk. Sebagai penutup ceramah saya, kita sholawat. Mau sholawat? Supaya kita dapat syafaat. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Wahai
Ibu-ibu dari masak menis kampung di dapur bersolawat boleh kagak? Walatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Allah yasin. Salawat makin berkah, tumis kampung makin berkah, ibu salawatin. Laki pulang makan sampai nambah, kenapa? Kebangetan lapar. Kadang-kadang pakai belagu banget, tumis kangkung dari nyanyi di dapur lagu India, ngerti kagak? Tapi ku sudah bingung, laki perutnya keroncongan. Nah tadi tumis kangkung bakal nyanyi ya baik. Akhirnya lakinya justru ke dapur ikut terusin. Laki ini stres semua. Astaga. Mudah-mudahan dengan sholawat kita dapat syafaat, amin. Ya Rabbal. Ada-ada. Banyak sholawat ya. Jangan kebanyakan nyanyi ya. Nyanyi juga boleh asal jangan lupa ya, nyanyi boleh jangan lupa banyak sholat. Kalau nyanyi mah untungnya cuma di dunia, di akhirat nggak ada apa-apa. Tapi kalau sholawat di dunia dapat, akhirat dapat. Baca Quran. Nah, jangan sampai ada kita nggak bisa baca Quran. Sebab inilah bu, anak yang nanti jadi syafaat buat kita, anak yang ngerti agama, anak yang soleh, yang meninggalkan kewajiban dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini majelis taklim di sini berkah. Kita doain guru-gurunya sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan anak-anak kita semoga insya Allah mereka bermanfaat ilmunya dunia dan akhirat. Yuk kita angkat tangan, kita berdoa. Tapi jangan pulang dulu, masih ada guru kita Ustadz Eko ya. Nanti kita dengerin, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat kita dikabul, rumah tangga kita berkah, anak-anak kita mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Suami-suami ibu yang sedang bekerja mencari nafkah keluar kota biar selamat, biar sehat. Yang suaminya pegawai negeri jangan sampai korupsi, yang pedagang jangan sampai curang ngurangi timbangan, yang suaminya ngojek mudah-mudahan ngojeknya lempeng dan belok-belok. Yang itu dia. Insya ibu-ibu mudah-mudahan jadi istri-istri yang soleha. La hadithnya wa ala kulli niyatin soleha la hadratin Nabi Al-Fatihah. Saya titip pesan kepada ibu bapak, perhatikan anak-anak kita pendidikannya, terutama HP-nya. Anak-anak sekarang kecil-kecil udah pada pinter main HP, takut nanti mereka ya salah lihat sehingga nanti bisa berdampak negatif. Ya adik-adik, jangan terlena sama permainan di HP. Majid baca Quran. Karena kita ngeri sekarang bu, ngeri nggak bu? Anak-anak kita udah jadi korban HP, apalagi anak-anak kita kecil-kecil udah pada pintar goyang TikTok. Habis kan? Betul nggak? Betul nggak? Apalagi yang gedean dikit dimabok oleh game online. Welcome to Mobile Legends Gang. Double kill, triple kill, straight to first blow on. Astaga. Mak bapak moyangnya juga terlena sama HP. Kadang-kadang dari HP bisa salah paham, betul. Rumah tangga bisa berantakan, betul. Bisa jadi perselingkuhan, betul. Sholat kayak bisa jadi kagak khusyuk, betul. Gara-gara HP. Emang HP itu kadang-kadang bisa jadi sampai setannya ikut main HP. Ada hansip lewat kober, dilihat perempuan duduk di atas kuburan sambil main HP. Rambut panjang, baju putih, hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam nggak ada sinyal. Begitu kata setannya. Amit-amit setan zaman
Nih, ini setan ini namanya setan gepeng. Ya, adik-adik hati-hati ya. Ibu-ibu perhatikan. Yuk kita mohon kepada Allah. Saya mohon doa. Saya mau ngambilin anak bulan Desember yang pertama biar lancar, biar ketemu rezekinya. Mudah-mudahan juga kita semuanya insya Allah selamat dari fitnah, bala, wabah, penyakit. Mudah-mudahan corona mampus. Mudah-mudahan corona minggat. Doain ya biar supaya nanti acara resepsi ijab kabulan. Nah, juga doain istri saya biar sehat, panjang umur, diangkat penyakitnya. Terima kasih mama udah setia selalu dampingin papa. I love you full mama. Alhamdulillah. Beliau dokter bu. Yang dulu istri saya udah mati itu sholawat kalau diajak. Sekarang saya ajak kadang-kadang ya manfaat ilmunya, bisa ngobatin orang, ya bisa ngobatin orang karena beliau dokter ahli bedah spesialis, juga bisa ngobatin medis yang lain, tapi dikasih resep dengan herbal. Kalau masih ada waktu biasanya ada yang konsultasi tentang penyakit bisa, cuman waktunya mepet ya, nanti kirim waktu. Jadi kalau ada mau berobat datang aja ke rumah, gak usah takut bayarannya, kagak pakai pasang tarif. Kemarin saya ajak ngobatin orang gila bu di Karang Tengah. Itu orang gila 10 tahun mak, 10 tahun orang gila mak, orang gila 10 tahun. Orang gila 10 tahun mak, gila 10 tahun gila 10 tahun. Begitu nyampe kita itu orang gilanya galak banget, emaknya ditendang, ditabokin, dicakalin, dilidahin. Bini saya marah, emosi, ditampar pipinya, pingsan tuh yang gila, namanya Khairia. Begitu ditampar pingsan, nggak lama bangun, sadar bu. Orang gila 10 tahun ditampar doang, bangun-bangun sadar, sembuh dari gilanya. Alhamdulillah. Makanya saya sama bini yang ini rada-rada ngeri bu. Nah orang gila ditampar sembuh lah, saya kalau ditampar bisa gila saya. Jadi kalau ada mau berobat ke rumah aja, dekat Pondok Kelapa insya Allah. Kalau ada saudaranya yang perempuan gila, bawa aja ke rumah yang gila, insya Allah sehat. Amin ya robbal. Yuk Fatihah yuk, setelah akhir yuk. Mudah-mudahan hajat saya dikabul. Hajat kita semua Al-Fatihah. Amin ya robbal. Terima kasih buat kedong-dong dibolak-balik biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalek. Buah kedong-dong ada di loyang biar rambut gondrong asal sembayang. Ayam kritik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik panitia, kalau berkatu dada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ya ini bukan bilangin panitia, umat ngingetin. Dan kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, upload lupa. Jangan apa aja pulang lagi ya Allah, nggak enak sakitnya tuh di sini. Saya pernah bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Saya ceramah ke mobil nonong, dewek-dewek kagak dia ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil lu jalan pelan-pelan, kagak lu juga panitia. Apa saya duduk di mobil, saya duduk jangan jalan dulu ya, kagak inget juga panitia. Akhirnya saya baru pulang bu, baru muter tasbih, saya kira saya muter tasbih. Ya Allah, ingetin. Alhamdulillah bu, inget. Datang ke rumah tuh panitia naik motor dari Depok nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, gua kirain mau mandi. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik, maaf ya Kiai tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustaz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah, aturan ngasih 4,5 juta jadi 5 juta, alhamdulillah bu. Gara-gara lupa kok 4 juta jadi 5 juta kok. Gara-gara lupa 5 juta kok. Gara-gara lupa isoknya 5 juta. Allah ini sini berapa ini? Insya Allah berkah, amin ya rabbal. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan.